saya belajar dari Tati Saleh, Kang Gugum Gumbira. Saya sama-sama Camelia Malik. Waktu itu sama almarhum Ibu Rosita itu luar biasa. Ini saya banget. Saya dari mereka lah saya belajar. Tiba-tiba lewatlah mobil yang tulisannya RCTI. Ya kan? Gitu. Bahkan berhenti mundur. Udah sombong. Emang. Orang kaya sih orang kaya, tapi nggak usah sombong gitu ya. Iya, lagu saya juga nggak ngerti. Songong. Peran saya kenapa selalu antagonis? Karena mukanya kali. Kayaknya ya padahal mah boro-boronya. Iya, padahal yang lainnya. Padahal mah gacor. Iya benar. Hai, kembali lagi bersama saya Rika TPW di podcast yang membahas beragam tema. Kali ini saya sudah menghadirkan yang luar biasa lah. Pokoknya dari kesibukan yang luar biasa ini beliau menyempatkan hadir mampir di podcast Deportasi. Siapakah dia? Hari ini saya mengundang artis asli Sukabumi. Asli lah Sukabumi. Yeay, Teh Wina. Makasih. Teh Wina Inong ya terkenalnya ya. Wina Inong kan ya. Peran antagonis si Tante Presir. Sepertinya begitu. Teteh, ya Allah, Teteh sudah keliling Indonesia, terus Teteh bisa mampir di Sukabumi untuk menyempatkan hadir di podcast. Terima kasih Teteh sudah hadir di sini. Alhamdulillah, saya juga senang bisa ikut partisipasi di podcast yang keren ini. Memang Teh Wina ini luar biasa, selalu support anak-anak muda yang punya kreasi di Sukabumi ya. Luar biasa Teh Wina ini memang luar biasa. Teteh, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik-baik, terima kasih. Kayaknya Teteh lagi happy deh. Saya fresh banget sih. Kok tahu ya? Fresh banget sih kelihatannya. Iya tahu ya, ya Allah tahu. Lagi jatuh cinta kayaknya. Jatuh cinta yang kesekian. Oh ya. Luar biasa. Ya. Teteh ini wanita, kalau aku lihat sih Wonder Woman ya. Dari dulu istilahnya jatuh bangunnya Teteh ini tapi dengan karya. Betul nggak sih Teh? Iya, siap. Betul kan? Okay. Nah Teh, kita bicara masa kecil Teteh dong. Saya sendiri belum tahu loh Teteh tuh bener asli Sukabumi gitu. Soalnya kan digadang-gadang, Wina artis Sukabumi. Hey, hello, emang bener gitu. Coba Teh cerita sedikit dong. Masa kecil Teteh. Ya, saya memang lahir di Sukabumi. Ayah saya dari Bogor, ibu saya dari pedalaman. Dari Banten Kidul. Tapi aku memang orang Sukabumi karena aku lahir di masa Sukabumi. Kecil dan sebagainya di Sukabumi. Ya. Tinggal di mana Teh? Waktu itu masa kecil Teh? Masa kecil saya dulu di Jalan Siliwangi. Jalan Siliwangi itu yang arah rumah sakit Bunut yang ke atas. Iya. Teteh ingat nggak dulu pas zamannya Teteh lagi saya masih kecil Teh, saya masih kecil. Waktu itu ada tukang bubur bunut ya. Iya, sekarang. Bubur bunut. Di situ kan rumah Teteh ya? Iya kan? Iya. Dulu mah bubur bunutnya di lapangannya. Dulu saya masih kecil Teteh udah jadi selebritis gitu ya. Ya Allah, enggak juga. Iya benar. Pas Teteh, gitu kan. Enggak juga. Cantik banget Teteh dari dulu, bener. Aduh, terus sekarang Teteh SD, SMP, SMA Teteh di Sukabumi. Iya, masa kecil Teteh. Iya. Itu dulu SD Teteh di mana? Saya SD di Wati Bakti. Wati Bakti di mana sih? YB ya. Oh YB. Ya, SMP juga. Oke. SMA di. Dulu swasta mungkin ya jadinya. Swasta, semua swasta. Terus? SMA, saya nggak selesai SMA. Oke. Karena sudah jatuh cinta dengan. Karena zaman dulu kali ya. Gitu. Dilihat saya nakal-nakal sedikit, bandel-bandel sedikit harus nikah. Oh. Kayaknya seperti itu. Iya benar, zaman dulu mah gitu ya, gampang banget nikahin. Cuman alhamdulillah saya kembali sekolah. Oke. Saya ikut paket C, ikut saya kursus yang lain dan kuliah saya praktek kehidupan. Bener-bener. Tapi bener Teh, kehidupan itu bener-bener ilmu yang memang nyata akhirnya ya. Betul. Nah Teteh, sebenarnya apa sih bakat Teteh acting ya, khususnya di dunia acting ya? Sebenarnya itu dari siapa sih? Apa memang Teteh sendiri atau memang dari keluarga ada yang ini? Oke. Sebetulnya saya itu bukan di acting. Saya itu penari dulu. Hah? Penari? Ya. Jadi bukan acting? Jadi awalnya tuh penari Jaipongan, penari Sunda. Saya duta budaya ke luar negeri. Saya juga keliling Indonesia. Ada beberapa sih yang nggak semua Indonesia. Jadi saya dari nari, dari
dari Oh, nari. jadi teteh justru lahirnya bukan dari dunia acting ya, tapi Bukan, nari dulu, dari baru nari. ke acting Iya. gitu ya. Oke, itu nari teteh private atau Mungkin memang saya dari kecil suka. Saya sebelum penari saya agak nyeleneh juga. Saya itu penjual kambing. Hah? Penjual Ya, kambing? awalnya saya penjual kambing, Serius? serius. Maksudnya jadi pengusaha juragan kambing gitu? Iya, saya jualan kambing. Saya ya di jalan lah jual kambing. Terus? Pakai sarung, pakai singlet doang. Saya bawa kambing ke Tanah Abang nyetir ini sendiri. Akhirnya sambil nari juga, belum ke acting. Itu usia berapa teteh? Saya usia 25 kali. Teteh bandelnya zaman dulu begitu ya? Beda dengan yang sekarang. Iya, saya bandelnya itu lebih ke katanya tomboy lah katanya gitu. Oh, jadi kayak ceritanya, cowok gitu. Ya. Oh gitu. Gitu. Terus dari nari, itu nari ada apa sih kayak, apa sih namanya kalau gitu, bukan paguyuban, apa sih namanya kalau nari itu? Saya nari tunggal, jadi ada sendiri? kontrak dari PT HII, dari semua saya kontrakan. Kalau dulu tuh kebudayaan. Terus belajarnya dari mana? Maksudnya diajarin sama siapa? Oke, saya belajar dari Tati Saleh, Kang Gugum Gumbira. Saya sama-sama Kamelia Malik. Waktu itu sama almarhum Ibu Rosita itu luar biasa. Ini saya banget. Saya dari mereka lah saya belajar. Tapi belum 2 minggu saya nari, saya sudah dikontrak, alhamdulillah. Gitu. Mungkin karena body teteh bagus dulu, mungkin atau gimana tuh cantik. punya Punya daya tarik tersendiri gitu. Zaman Secara 2 minggu kalau kita latihan nari kayaknya teteh nggak mungkin tiba-tiba bisa loh teh, kecuali ada bakat terpendam. Kayaknya bakat ya, karena dari kecil emang seneng dansa-dansa lagi SD kayak gitu. Oke. Tapi alhamdulillah saya bisa alhamdulillah dari itu bisa menghidupi keluarga. Walaupun saya tidak sekolah tinggi. Jadi menurut saya akademisi itu perlu. Tapi skill juga kita harus punya. Betul, skill benar. Teteh punten, usia teteh berapa sekarang? Saya lahir tahun 1968. Coba 68 dikotret. Saya kalau ditanya lahir usia berapa? Saya lahir suka bingung. Jadi sama matematika saya lemot banget. Iya. Saya sudah setengah abad lewat ya. Ya, manula kali ya, iya. Oke. Tapi masih fresh ya. Cuman alhamdulillah itulah kita nggak usah melihat mentang-mentang usia kita udah ini. Iya. Kita nggak ada kegiatan. Produktif ya, harus produktif. Iya, nggak ada kegiatan itu. Iya, waduh, kalau ini kan sehat. Iya benar. Gitu. Ya kayak gini kan kita ngobrol, kita bisa sharing, benar nggak sih? Iya. Nah, teteh kembali lagi. Kan tadi nari, terus teteh sampai sambil jualan kambing. Ya. Itu di usia 25. Udah nikah belum itu? 25. Sudah punya anak, tapi sudah sendiri. Oh, jadi teteh jadi single parent, Ya. udah punya anak. Anak berapa tuh, 1? Anak saya 2. Oh 2, oke. Nah dari situ karir teteh seperti apa? Oke. Ada yang unik. Saya sedang di pinggir jalan menjual kambing. Tiba-tiba lewatlah mobil yang tulisannya RCTI. Ya kan? Gitu. Bahkan berhenti mundur. Pikir saya mau beli kambing kan. Terus? Saya dengan pede aja ada. Sebentar, teteh jual kambingnya di mana kok bisa di pinggir jalan? Iya dulu sih di jalan-jalan lah, di Jalan Cemerlang. Oh, jalan pelabuhan gitu, jalan pelabuhan 2. Saya memang ada tempatnya di situ. Oh, jadi punya lapak. Iya, punya lapak. Pada akhirnya Teteh langsung yang jual? Saya nyari kambing, saya ke daerah Jampang, saya bawa mobil sendiri, bawa engkel sendiri. Luar biasa ya Allah. Ya begitulah, saya seneng aja. Terus akhirnya keluarlah Kang Ebet Kadarusman waktu itu kan. Iya. Ebet Kadarusman apa teh? Yang untuk apa sih? Salam Canda RCTI. Iya, bener. Dipanggil saya, kamu mau jual kambing? Iya, saya jual kambing. Terus kamu bisa ngisi acara nggak di saya RCTI? Oke, saya bilang. Kamu bisa apa? Saya nari. Akhirnya saya masuk Salam Canda, diwawancarai tentang kambing dan sambil nari jaipongan. Gitu. Dalam acara apa? Dalam acara Salam Canda dulu terkenal banget Salam Canda Iya, itu. pernah dengar Salam Canda. Akhirnya dari RCTI ya, itu udah ada berarti ya, TV-TV nasional ya. Iya. Terus? Itu saya sudah main film, sudah.
Saya tahun 89 saya ke dunia film. Oke. Tapi itu sebelum sama Ebet kan? Sebelum itu Teteh udah pernah main juga. Sudah beberapa film dari tahun 89. Film apa? Film layar lebar? Pertama kali saya film Sikabayan itu masih belum ada apa, cuman TVRI aja, TPI. Jadi peran? Dulu kali ya, jadi wanita-wanita penggoda lah ceritanya. Memang wajah-wajah penggoda. Terus akhirnya karena terus saya juga bingung, banyak sekali yang mau kontrak saya film. Akhirnya kambing saya bangkrut, hilang. Karena tidak dikelola langsung sama Teteh. Karena saya jadi di film, tapi ya apapun itu saya alhamdulillah. Jadi memang harus ada yang dikorbankan. Iya betul, ya kan? betul. Akhirnya Teteh dari situ jadi gerbangnya bukan dari RCTI ya, gerbang Teteh bisa sampai. Bukan, dari nari. Jadi saya nari, didekatilah oleh Aum Kusman almarhum waktu itu. Oh ya. Kebetulan syuting di Sukabumi, dia itu suruh saya syuting. Saya nggak pede. Saya penjual kambing di kampung, kok jadi bintang film. Saya nggak pede. Saya beberapa kali sebelumnya nolak. Akhirnya terus saya dirayu-rayuan gitu. Akhirnya ya. Peran pertama yang film Teteh apa? Saya lupa, cuman saya ingat jadi si Om Kusman itu menggoda saya ceritanya. Saya jadi tukang warung lah. Nah setelah itu alhamdulillah nggak berhenti saya main film dan sinetron. Dulu berarti istilah gitunya peran pembantu ekstras atau apa? Enggak. Waktu Teteh peran utama? Peran pembantu utama. Oh peran pembantu ya. Utama. Oke. Ya berarti Teteh udah dapat peran dong. Udah dapat peran ya alhamdulillah kan? gitu. Langsung loh, padahal Teteh nggak belajar ya, maksudnya nggak punya, nggak ada apa istilahnya mah apa acting gitu, gitu, sekolah acting segala macam kan. Tapi Teteh bisa. Bisa ya? Bisa. Pede ya? Tadinya nggak pede, aduh orang teh pan ya sebagai ya di dusun teh kan, jadi wong deso lah ya, wong deso. Akhirnya alhamdulillah. Oke gitu. Nah, Teteh apa namanya? Aku betul mau ngomong gini. Ya kan orang gini Teh, kadang orang yang pintar bicara di forum beda banget bicara pas di depan kamera, ya nggak sih? Iya. Nah waktu itu kan Teteh acting pasti dong kamera. Weh gitu kan, tahu sendiri kan kalau namanya lagi syuting kan grogi itu gitu ya. Kendala apa yang Teteh rasakan waktu itu pertama kali? Pertama karena memang biasa saya di panggung, mungkin biasa saya di panggung itu menurut saya tidak menjadi kendala karena biasa di panggung kan. Oh iya, gitu. Karena udah jaipongan itu ya dasarnya kita tuh harus sering apa sih berhadapan dengan banyak audiens ya kan, jadi pada saat syuting ya udah gitu kan di gue gitu lah. Oke, jadi sudah mulai tumbuh pede. Nah film berarti tahun usia Teteh berapa tah masuk apa acting? 27 kali. 27 ya berarti sekitar segitu. Teteh itu ada nurun gak sih ke anak? Anak saya Nurun yang paling besar. Oke. Siapa tuh namanya? Namanya Vita Mariana. Vita ya kan. Ya dia mungkin Teteh sebentar. Vita itu ini ya apa namanya plek Teteh kali ya? Iya nggak sih? Kayaknya sih ya. Iya. Bohai banget ya gitu ya Allah, siapa cantik gitu ya kan. Teteh dulu duplikatnya itu kali ya? Nggak ngerti ya kayaknya gitu ya. Iya. Malah Vita dapat Piala Vidya ya. Vita dapat Piala Vidya. Itu diajarin sama Teteh atau disupport? Enggak. Lu harus jadi artis? Enggak. Tadinya juga dia nggak mau. Dia kan tomboy juga. Oh sama sama Teteh. Tuh kan benar kan dari sifat karakter kayaknya aja. Ya. Tapi memang di film itu saya sebetulnya jiwa saya tuh jiwa usaha. Dagang lah ibaratnya. Kembali lagi agak nyeleneh. Apa tuh? Saya kebetulan sering ke gunung, batu. Saya bekerja bikin lapangan tembak di batalion. Saya bikin itu mah pekerjaan laki semua saya ya? Suka. Saya bawa beko sendiri. Serius Teteh? Serius, kalau lagi libur itu udahlah saya belajar. Makanya apapun itu ya belajar. pasti bisa kalau belajar. Iya. Yang penting punya tekad ya. Iya. Tekad dan ada keinginan. Manjada wajada. Gitu. Manjada wajada. Catat manjada wajada. Nah Teteh
dari sekian itu udah tuh Teteh akhirnya dari film perdana Teteh ini Teteh akhirnya jadi artis dong. Boleh dibilang ya. Rita ya dong. Ya Teteh namanya dunia acting udah malang melintang ya, apalagi sebutannya kan. Terlepas dari itu artis lokal atau apapun itu. Tapi kan Teteh sudah go public dong, waktu itu udah sering main di Jakarta, syuting sinetron lagi rame-ramenya kan waktu itu Indosiar segala macam. Teteh sering waktu itu saya kenal Teteh itu sebagai peran antagonis tuh Tante Prestir ya, Cemara. Keluarga Cemara. Aku sebel banget tahu lihat Teteh. Udah sombong. Orang kaya sih orang kaya tapi nggak usah sombong gitu ya. Iya, lagu saya juga nggak ngerti. Songong. Peran saya kenapa selalu antagonis? Karena mukanya kali. Kayaknya ya padahal mah boro-boronya. Iya, padahal yang lainnya. Padahal mah gacor. Iya benar. Tapi mungkin di muka kamera seperti itu kali itu. Kalau nggak antagonis bisa jadi setan. Oh gitu. Teteh pernah juga. Saya sering memerankan film hantu. Oh bedanya apa sama antagonis sama film? Kalau setan itu kita lebih ke ekspresi. Ekspresi kita. Oh jadi muka dingin. Marah gitu. Dingin itu lebih ke ekspresi. Oh jadi bukan dialog bukan. Jadi memang harus kalau pemain film tuh menurut saya imajinasinya harus kuat. Oke. Iya. Kita jadi peran ini ya kita harus ke dalam itu. Iya, memerankan itu. Iya. Jadi harus benar-benar istilahnya kalau kita ngobrol gini mah chemistry dulu deh yang dibangun mungkin gitu ya. Jadi gitu. Pas Teteh mendapatkan peran hantu ya Teteh harus menjadi hantu beneran gitu kan. Jadi memang ke dalam hati. Acting itu rasa, rasa gitu. Bener. Nah, dari semua peran yang Teteh pernah coba ya, pernah lakukan atau pernah peran apa yang paling Teteh suka? Dari antagonis jadi hantu atau apa? Peran apa yang paling Teteh suka? Karena sudah biasa antagonis itu lebih mudah daripada protagonis. Kalau protagonis itu kan kita sedih kan, nangis. Nah itu yang agak susah juga kalau nangis itu kan emosinya harus sama. Iya benar-benar. Ya kan ada cover. Pernah Teteh dapat peran itu? Sering sekali. Sering. Itu nangis beneran Teh? Saya diajarkan oleh sutradara saya Dedi Setiadi itu yang orang Sukabumi juga. Benar. Memang harus nangis beneran. Jadi saya bisa beberapa detik. Jadi bukan pakai apa Teteh? Tetes mata atau apa gitu? Jarang. Oh. Makanya bingung kan kalau orang pikir saya nangis, orang kadang acting ya gitu padahal ente ya. Gitu. Kemarin saya sakit di rumah sakit. Diinfus lah, didorong lah segala macam. Acting di mana? Itu cina syuting di mana? Aduh, ngisnya orang tegeringnya. Itu ada gitunya. Jadi ada untung ruginya gitu ya. Apalagi dulu kalau ada yang naksir saya kan dulu. Ini acting apa enggak? Cina jadi serba salah ya. Karena gitu. Begitu melekatnya peran Teteh sebagai seorang acting ya, seorang aktris. Ada ya gitulah ya. Tapi seru ya Teh ya. Maksudnya Teteh selalu menikmati apapun itu ya. Nah, aduh jadi pengen ketawa. Teteh, dari setelah itu peran yang Teteh ini kan. Terus pencapaian tertinggi Teteh apa? Saya beberapa kali. Saya pernah untuk juara teater. Juara teater. Itu bedanya apa sama main film? Teater itu kan di panggung. Kayak live gitu? Kayak live, nggak ada cut. Nah itu saya alhamdulillah. Kayak kita gini nggak ada cut ya? Nggak ada gitu kan. Oh jadi teater itu ya bedanya ya? Terus saya ada beberapa penghargaan juga dari wali kota Sukabumi. Gitu pada zaman siapa? Pada zaman Pak Murad. Pak Fami gitu. Itu terus apa lagi ya? Ya, saya dapat juga penghargaan di pencaksilat. Pencaksilat juga? Pencaksilat itu penghargaan bahwa bukan berarti saya jago silat, tapi saya mengenalkan silat di luar Sukabumi. Ada beberapa penghargaan yang saya terima di bidang pencaksilat. Jadi Teteh nari pencaksilat juga gitu? Kalau pencaksilat sendiri Teteh belajar dari mana? Saya dulu belajar. Terus pencaksilat, saya juga debus. Debus? Ya, saya debus. Sekarang itu lagi lagi tren ya? Ya, saya debus. Di Juang tuh ramai tuh tiap hari Minggu ya kan? Ya, cuman memang saya debus juga kalau Wina mau tampilkan sampai setua ini saya masih suruh nari. Narinya harus pakai debus
Debusnya sebagai gimana sih Teh? Coba jelasin Teh. Debus mungkin sebagian dari Ya. penonton The Porta belum mengetahui apa itu debus. Debus itu ilmu silat yang pakai senjata tajam. Ilmu silat yang pakai senjata tajam. Iya, tapi mungkin ada ritualnya dulu ya. Oh. Iya, mungkin ada doa-doa gitu, ada jampe-jampe doanya gitu. sepertinya seperti itu. Dan itu benar Teh. Benar, ini memang senjata tajamnya tajam. Tapi pas aku atraksi enggak. Jadi pas kayak dibacok gitu nggak kena gitu. Nggak kena. Tapi kalau sekarang mah entongnya bisa dites ya. Aduh. Kan Coba ada sampulnya nggak untuk testing. Iya. Teteh aku juga nggak ngerti gitu. Nggak ada ilmu, maksudnya nggak ada ilmu khusus kan? Teteh maksudnya tidak sedang mempelajari ilmu khusus kan? Enggak. Jadi itu lebih kepada pas ada tampil, ya. Kita ada ritual khusus. Berani. Yang penting kita berani. Nyali kita berani, percaya diri. Kalau setengah? Kalau setengah mampus. Jangan deh. Pokoknya oke deh, saya berani gitu. Kan saya. Tapi kan Sien atau Teh harus makan kayak beling gitu ya? Beneran itu belingnya paku kayak gitu. Beneran. Itunya juga tajam. Ini juga tajam. Itu kan dimakan ditelan dia. Aku belum pernah kalau itu. Tapi kalau gitu-gitu, iya. Kayak sampai segitunya Teteh. Izin mungkin aku sedikit diliatin ya. Boleh nanti di-share ke tim. Di-share ke tim ya. Iya, boleh. Ya kan? Jaipongannya, yang debusnya. Jaipongan yang debus atau yang debus gitu ya, kayak kan ini debus nih kan pakai ini kan. Oh iya benar. Itu Teteh? Iya aku ini seru kan. Oh iya benar. Itu di mana acara apa? Ini di Gedung Juang, di mana terus. Nanti itu share ke kita ya. Aku akan share semua kegiatan-kegiatan saya gitu. Oke, itu ya Allah berarti luar biasa ya. Tari, debus. Ya. Ini anak-anak zaman sekarang kayak kalah deh mah. Ya Allah. Fresh graduate tapi pengalamannya makanya saya ini melestarikan seni budaya kita. Benar, lokal ya. Enggak anak kecil saja, enggak anak Gen Z saja. Saya mengajar omah-omah umur 70 tahun ke atas. Paling muda 65 tahun sampai 80 tahun. Nari jaipongan. Oh, omah-omah. Iya, umur 65 sampai 80-an. Saya ngajar. Masa? Iya, setiap hari Senin. Dan ada anggotanya banyak dan mereka tampil di panggung. Luar biasa kan? Masa sih Teh? Kebayangnya usia 70. Iya. 70-80. Tapi asik. Karena gerakannya slow ya. Jadi mereka bisa sesuaikan. Karena usia mereka kan nggak bisa kayak harus ngikutin Zumba ya kan. Mungkin ini bagian dari untuk ini kan olahraga juga mungkin ya. Ya kan ada sisi olahraganya kan Jaipong kan? Iya kan gerakan-gerakan itu. Makanya saya bagaimana caranya dengan kemampuan saya, dengan kekurangan dan kelebihan saya ingin seni budaya kita itu dilestarikan dan dicintai oleh ya kita sendiri. Iya, kita sebagai di tuan rumah lah. Ya kan Pancasila Jawa Barat kan ya. Jaipongan juga Jawa Barat. Iya benar. Karena seni budaya itu ruhnya suatu bangsa, bukan suatu daerah itu seni budaya. Iya. Terus Teteh aku lihat juga Teteh pernah baca puisi. Bukan puisi apa sih Teh? Puisi ya? Puisi ya, saya kan? Puisi kan? Ya. Itu Teteh juga jadi bener-bener tahu lah kan kita sering update scroll kegiatan Teteh ya kan. Terima kasih. Saya menulis puisi itu tulisan puisi Teteh? Tulisan aku. Kayak salah satunya ini narkotika kan. Judulnya Musuh Negara. Itu narkotika. Semua ada puisi buat sindiran terhadap koruptor, terhadap TPPO. Saya buat Teteh yang buat sendiri. Saya buat sendiri. Tangan sendiri, pikiran sendiri, inspirasi sendiri. Iya. Kok kepikiran sih? Saya ngerti, saya tiba-tiba aja. Oke. Makanya ini akan di-up lagi nih puisi saya yang narkotika ini. Akan di-up lagi. Oke. Gitu ceritanya. Jadi ya Allah luar biasa ya, multi talent banget ya. Enggak juga sih alhamdulillah. Jarang-jarang loh maksudnya. Belajar bagaimana apa yang bisa digali di diri. Benar.
saya ini apa. Betul, gitu. Teh. Jadi kita sebenarnya yang bisa menggali diri kita itu diri kita Diri ya, kita Teh. sendiri. Bener kan? Bukan Betul, orang lain. bukan Lu orang bisa ini lain. nggak bisa. Nggak bisa. Tapi dari diri kita Iya. ya kan. Itu di note tuh buat para Iya. Gen Z di luar sana ya, bahwa Iya, oke. selama kita punya keinginan, tekad, Betul, gaskeun betul. gitu ya, Teh ya. Jadi kalau tidak bisa orang lain apa ya, bisa pekerjaan nih, bidang pekerjaan susah, kita ciptakan sendiri apa yang Betul. bisa. Seperti Apa? ini. Ya kan? Apa sih gitu? Iya. Kayak saya ada cerita saya. Iya. Saya waktu COVID Hmm. luar biasa. Saya kena imbas. Iya. Syuting semua. saya berhenti, Hmm. pekerjaan proyek saya berhenti. Hmm. Wis. Bagaimana nih kita nih? Bertahan hidup ya. Harus menciptakan, kita harus bisa menciptakan. Semua orang itu pasti punya talenta sendiri. Iya, punya passion Iya, sendiri. Iya, pasti itu semua orang pun punya kelebihan dan kekurangan. Iya. Kelebihannya apa? Saya pas COVID itu saya coba bikin jamu. Jamu. Jamu Oh iya, oke. saya, Aha. kunyit asam, saya yang aneh-aneh. Saya ini kecombrang. Saya buat itu dong selama COVID. Dan itu ilmunya dari mana? Dan booming sekali. Saya memang dari kecil dibiasakan minum jamu itu. Cuman saya memang lebih ini kan orang tua saya kan. Akhirnya saya buat jamu selama COVID itu. Dan alhamdulillah booming. Booming dan melebihi UMR. Luar biasa. Iya. Pas Covid loh. Pas COVID. Jadi saya berpikir orang itu harus bisa menciptakan apa yang kelebihan diri kita ini. Iya, benar. Benar. Apa aja, menggali yang ada di potensi kita. Benar. Kayaknya gitu Rika. Iya, luar biasa ya. Ini menjadi inspirasi Teh untuk penonton The Portal khususnya ya. Jadi ya selama kita mau, apa yang ada di diri kita sebenarnya banyak. Iya. Banyak hal yang bisa kita gali dalam diri kita ini. Gitu. Ya, Benar kan? pokoknya buat kaum muda jangan gengsi, Benar. terus bisa menciptakan potensi diri kita sendiri. Iya benar. Gitu. Nah, Teteh dari sekian ya yang tadi Teteh ya, talent Teteh lah ibaratnya, dari mulai nari, pencaksilat, terus acting juga, puisi banyak banget. Ya aku sampai ngitungnya aja sampai lupa. Enggak, ini Teh, ya saking apa? banyaknya. Ya itu, saya selalu berpikir menciptakan itu bagaimana. Kan karena sekolah saya kan nggak tinggi. Gak mungkin saya kerja kantoran. Iya benar. Jadi sadar diri tapi kita menggali diri ya. Menggali diri, Sadar ya. diri tapi kita gali diri Iya, ya. Teh, jadi ya. jangan putus asa orang yang mungkin belum beruntung atau ada apa, sekolahnya tidak tinggi, pasti bisa. Iya. Jangan berkecil hati. Jangan lah, berkecil ya. hati. Yang Jual penting- pisang goreng aja bisa. Siapa yang nggak bisa bikin pisang goreng? Benar, benar. Jual combro aja bisa. Itu jangan gengsi. Iya benar-benar. Benar Teh, setuju. Itu. Setuju. Nah, Teh, di Sukabumi kan ada wadah apa? Ya ada khususnya Parpi lah ya, ada Parpi untuk film nih, untuk film. Nah, untuk di dunia yang lain kayak pencaksilat, kayak puisi gitu, sebenarnya ada nggak sih di Sukabumi? Parvi ya. Bukan di luar Parpi. Kayak misalnya Teteh kan pencaksilat nih. Oke. Ada nggak sih yang mewadahi komunitas itu gitu Oke. misalnya? Teteh pernah nggak sih di Sukabumi bersosialisasi ke komunitas-komunitas itu gitu? Selain Parpi. Parpi. Ada nggak? Saya tidak cenderung ke situ. Cuman saya berbuat. Berbuat dalam arti kata. Saya apa sih yang punya diri kita ini yang bermanfaat buat orang lain? Menurut saya. Saya sempat mengajar sinematografi di sekolah agak rada-rada jauh ya di Sukaraja. Itu yayasan Yaspim. Nah, mereka kan nggak tahu dunia film. Jadi itulah yang pergerakan saya itu seperti itu. Kenapa? Kenapa saya orang lain harus mengerti film? Karena di film itu tidak pernah ditanya ijazah kamu apa. Iya benar. Lulusan apa? Iya nggak pernah. Jadi skill. Saya ngajar di sana. Akhirnya alhamdulillah dia dapat beberapa kejuaraan. Sekolah Yaspim itu yang di Kabupaten Sukaraja. Iya. Nah, jadi kalau untuk wadah begitu aku agak bukan nggak ngerti ya. Aku berbuat dulu aja pribadi gitu.
Iya, oke oke oke. kayak gitu. Jadi lebih ke istilahnya tetap personal ya, Personal, tidak ya. ada di bawah naungan Iya, siapapun ya, iya. lebih kepada ya gue membawa diri gue sendiri gitu ya. Jadi boleh bicara sedikit? Boleh, banyak juga boleh. Politik. Boleh. Apa yang nggak boleh di sini? Ya. Jadi saya berharap untuk Nah, kepemimpinan sebenarnya itu belum sampai ending itu. belum ya. Belum. Kepemimpinan Nggak apa-apa. yang sekarang ini. Ya, harapan saya Teteh ya. ingin harapan saya apa yang saya mampu yang saya bisa. Iya. Saya ngajar komputer mah mungkin Iya, merenanya benar, bisa. bisa. Ngajar manajemen boro-boro kan. Saya mau anak-anak yang mungkin putus sekolah apa di ya aku sekarang jadi minta wadah. Oke. Minta wadah untuk diberi Ruang. belajar seni film. Oke. Jadi harapan Itu Teteh aja. siapapun Ya. pemimpinnya yang jadi nanti nih, ini kan lagi pilkada ya Teh Ya. ya, lagi musim pilkada, siapapun nanti yang memimpin kota Sukabumi, Teteh berharap dari Teteh mewakili istilahnya apa sebagai di pelaku ya, pelaku atau apa itu namanya istilahnya. Untuk anak-anak Ya. anak-anak yang seperti Iya. saya kurang Iya. beruntung sekolah Iya. tinggi, ya kan? Iya. Nah buktinya alhamdulillah, bukan saya bukan belum sukses belum berhasil. Saya nggak sekolah tinggi, saya bisa apa ya? Mata pencarian saya ada. Benar. Jadi kan Bisa berdiri di kaki sendiri gitu dengan cara ya itu walaupun tadi. saya jujur, saya nggak lulus SMA. Oke. Nah jadi bukan contoh ya. Ya ini testinya. Ya, Testingnya skill Teteh aja, gitu skill ya. gitu. Testimoninya Teteh. Iya. Kita memang pendidikan perlu ya kan. Akademis perlu, tapi skill juga luar biasa. Iya. Gitu. Betul Teh. Harus balance. ya. Walaupun saya akhirnya pakai C, karena saya dipercaya waktu itu di salah satu partai untuk mencalonkan, kan ya Iya benar. lulusan SMP gitu loh. Jadi memang nggak boleh putus asa, Iya benar. nggak boleh gengsi. Kuncinya Saya itu. perempuan jual kambing, jual batu, alhamdulillah. Tuh kan. Jadi benar ya perjalanan Teteh tuh lika-likunya Teteh tuh yang saya bisa simpulkan itu benar-benar punya semangat juang yang tinggi ya. Mau belajar itu. Kalau saya simpulkan sih dari pelajaran hidup Teteh ya. Belajar. Betul. Tagline hari ini nih. Iya gitu. Belajar. Iya. Belajar. Manjada wajada. Nggak boleh gengsi. Semua orang pasti punya kelebihan. Iya betul. Di balik kekurangannya. Di balik kekurangan itu. Oke. Itu ceritanya. Luar biasa. Duh, Luar jadi biasa. saya ngajarin ya enggak ya. Ini pengalaman Iya ya. benar. Kita minum dulu. Oh ya. Biasa Seru ya, biasa. seru. Yap, ini pengalaman. Iya benar. Sharing and caring Teh kan Iya. gitu kan. Berbagi karena Iya, peduli gitu kan. iya pengalaman saya yang ya beginilah gitu. Saya bisa itu berdiri kaki sendiri walaupun saya tidak sekolah tinggi. Betul. Ya inilah Teh yang tadi saya kasih judul di chat Teh, kita gibah syariah. Syariah. Ini kita ngegibah tapi kan memberikan manfaat untuk yang di luar sana, yang menonton dan mendengar, benar nggak sih bahwa apa namanya ya tadi tiba-tiba Teteh harus jadi seorang arsitek itu nggak tiba-tiba gitu, semua ada proses, ada perjalanan, ya benar nggak sih, ya kan? Dan prosesnya nggak mudah ya Teh ya. Aduh, luar biasa. Apalagi zaman dulu ya, kita tuh bener-bener mental kita tuh udah bener-bener beda dengan anak sekarang Teh. Betul. Iya nggak sih? Iya. Anak sekarang mah pengennya Emang instan, instan Teh. Enggak semua tapi memang semua tuh proses. Iya, benar. Proses dan sungguh-sungguh. Dan Teteh aku pernah ini juga, Teteh pernah nyalonin juga ya yang tadi Teteh sampaikan di salah satu dewan kabupaten ya waktu itu ya. Ya, kabupaten. Nah itu gimana tuh Teteh tiba-tiba jadi terjun ke politik? Seperti apa itu? Itu adakah dari orang-orang luar yang memang mensupport Teteh atau memang ya udah gue nyoba ini deh gitu? Hidup itu memang mengalir. Tentunya kan ada masa lalu. Masa lalu saya tidak terlalu baik tapi tidak pernah berbuat yang tidak baik dalam hidup saya tidak pernah berbuat tidak baik sama orang. Dengan pergaulan saya yang luar biasa, walaupun saya perempuan tapi saya betul-betul di jalan. Saya pegang terminal lah. Saya bergaul sama teman-teman, semua sama. Pokoknya dari haram jadah sampai sajadah udah saya berteman. Oke. Ya. Akhirnya waktu itu Pak Bupatinya Pamaruan kan
panggil saya malah. Udah kamu ikut di satu partai dan sebagainya. Oke lah, saya coba menyalonkan. Tapi saya waktu itu tidak dilanjut karena saya lagi syuting, kontrak syuting. Masa tidak dilanjut gimana? Nggak dilanjut, ini kampanye. Pas kampanye aku lupa masih ada kontrak film. Oke. Kontrak film waktu itu. Dan nggak bisa di ini nggak kalau bisa, kontrak karena kalau kontrak film ini ya sudah kontrak kan. Iya. Akhirnya ya sudahlah, itulah pilihan, salah satu pilihan. Ya, jadi harus salah satu lah ya. Iya, gitu. Karena gitu. kalau namanya udah dikontrak kan berarti DP udah masuk lah ibaratnya ya. Berarti kan tanggung jawab kita tanggung lebih jawab. Iya gitu. betul. Akhirnya ya alhamdulillah, tapi kita masih berteman baik. Berteman baik, bergaul. Apa yang juga. kita rasakan di dunia politik? Beda banget dong pastinya dengan dunia seni. Politik itu seni juga. Seni juga. Tapi lama-lama senewan ya. Politik itu adalah seni. Seni apa? Seni merangkai kata. Seni merangkai kata. Seni silat. Sekarang Silat tadinya silat saya lidah. silat. Sekarang silat lidah. Ya politik itu prinsip. Iya. Menurut saya prinsip. Tetapi politik itu secukupnya. Persahabatan itu adalah selamanya. Benar. Itu prinsip saya. Dan saya harus komitmen dengan politik dan pilihan itu. Integritasnya harus tinggi kalau berpolitik, Iya, menurut saya. Iya. Dan harus ada idealisnya juga ya, biasanya seperti itu. Nah, Teteh dari sekian yang Teteh pernah lakukan, alami lah ya, dari yang tadi saya sampaikan tadi udah nggak bisa kehitung itu, untuk kacamata Teteh, di pandangan Teteh di Sukabumi, seperti apa sih anak-anak muda di Sukabumi ini? Apakah mereka memang ini kayaknya Sukabumi itu kurang bakat ini dia atau ini apa sih seperti Teteh pandangan untuk kota Sukabumi dari sisi dunia seninya? Oke, anak-anak muda ya. Iya. Anak-anak muda di Sukabumi ini saya lihat sudah seni ya. Seni. Menyadari dan tertarik kepada seni. Buktinya banyak sekali komunitas-komunitas seni yang ada di Sukabumi. Tinggal kita mengarahkannya yang baik. Nah itu dia. Gitu. Banyak sekali wadah-wadah seni di sini. Tapi belum kayaknya, ya mungkin ya ini sih asumsi saya ya. Dari sisi pemerintahnya belum Kalau bisa meraih. sistem pemerintah belum bisa mengapresiasi yang tepat. Ya itu. Untuk seniman-seniman. Seniman, contohnya mohon maaf, kita para seniman nongkrongnya Nyamper. di emper, nyemper. Kita nggak punya base camp, Nggak punya sekretariat, base camp. difasilitasi oleh pemerintah. Nah kayak gini, sebetulnya banyak sekali fasilitas yang bisa diangkat. Contoh lah, dulu itu ada yang booming di Sukabumi itu Sri Asi ya. Oh iya, Sri Asi. Saya kemarin mau mengundang tuh Pak Asi Abah Cece. Iya. Cuma beliau lagi nggak enak badan katanya. Saya tuh maunya Sri Asi itu dihidupkan kembali dengan kekinian. Orang-orangnya masih dengan kekinian Dengan versi sekarang. Emang Teh Punten, Sri Asi pada, kalau saya kan bukan zaman old ya Teh. Seperti apa sih Sri Asi kok se-booming itu? Apa sih Sri Asi itu? Sri Asi itu cikal bakal seniman-seniman yang ada di Sukabumi. Tapi kan dulu nggak ada film kan, teater. Jadi mereka teater, sandiwara dan sebagainya. Oh, Sri Asi itu. Nah, Dia itu manggungnya di mana? Manggungnya di gedung Sri Asi, ada gedung. Di mana itu? Itu di pusat kota kan, di Jalan Ahmad Yani. Oh, Sri Asi itu dulu punya tempat. Iya. Base camp lah mungkin Base ya. camp. Jadi kalau mereka manggung ada yang Di nonton? situ nonton. Banyak ya, saya belum, cuman teman-teman senior saya ya sayang gitu loh. Jadi ternyata maksudnya dia manggung terus kayak panggung hiburan kayak gitu. panggung hiburan. Oke. Kan oke itu. Benar. Jadi bakat-bakat. Jadi kita jangan melupakan sejarah. Nih di Sukabumi itu ada loh tempat wadah teater yang booming. Kenapa dilupakan? Bener. Dan itu orang-orang Sri Asi masih ada nggak sih Teh? Masih, teman-teman saya masih banyak. Ya kan itulah orang seni itu begitulah, seharusnya kan ada gimana ya, penghargaan dan pengakuan ya, kayak gitu. Karena kan siapa lagi kalau bukan ya orang-orang kita gitu yang mau menghargai, yang mau mengakui keberadaan itu kan. Terus ada juga kan gedung kesenian itu ya. Yang akhir. Harusnya untuk membangun itu kan harus ada infrastrukturnya apa,
gambarnya harus ada juga orang-orang seni yang mengerti. Bener. Akhirnya kan sekarang agak terbengkalai ya. Iya, bukan terbengkalai emang. Nggak ada Nggak kan? ada aktivitas apapun, nggak ngerti itu kenapa. Mudah-mudahan kembali lagi ke pemimpinan yang sekarang ini betul-betul bisa menghidupkan kembali ya Teh. Benar. Seni itu pariwisata loh. Salah satu ini pariwisata. Bagian dari pariwisata. Yang bisa menopang. Bisa masuk PAD juga. Kayak di Bali dah contoh ya. Jangan jauh-jauh di Bali lah, di Jogja kan. Purwakarta juga kan punya ciri khas ya. Dihargain banget. Kenapa enggak di kita juga sebenarnya banyak ya Teh, talent-talent yang bisa digali sebenarnya ya. Tapi mungkin karena sentuhan dari ini ya nggak ada. Dari pemerintah setempat kurang mengapresiasi. Iya betul. Baik nanti kita sama-sama ramai-ramai. Ramai-ramai kita geruduk nih gimana nih seni budaya kita hidupkan lagi. Ya. Dulu kan saya sempat dengar Hollywood di Sukabumi. Hollywoodnya film itu di Sukabumi kan. Itu bener gak sih Teh? Bener. Aku jadi inget itu tuh. Bener. Dulu syuting itu di sini semua. Jadi kenapa ada asumsi bukan ada asumsi, ada Hollywoodnya, kenapa dibilang Hollywood? Nah, jadi gini. Di film itu saya syuting di mana-mana itu 60% krunya itu orang Sukabumi. Gitu? 60% loh. Oh, ternyata 60%. Ya. Hollywood Sukabumi kenapa? Sukabumi itu fasilitasnya luar biasa. Ada gunungnya keren, lautnya keren. Bener. Udaranya bagus dan sebagainya. Alamnya itu yang jadi ketertarikan mereka. Kenapa sekarang nggak ciptakan lagi? Iya. Ya kan kita bikin kayak kantor lah untuk khusus seni. Jadi orang yang masuk ke sini tuh ada wadahnya juga kan. Jadi jelas dan bisa menghidupkan ya maksudnya ya sedikit terbantu ekonomi, ada cateringnya, ada fasilitas ini, gedung ini kan kita disewanya luar biasa. Bener-bener. Ya kan namanya syuting contoh aja waktu itu saya nanganin itu film Teh, ya luar biasa Teh. Kita ngurusin 40 kru makan pagi siang malam coba kan itu jadi income buat UMKM juga, bener nggak sih? Itu buat UMKM, bener setuju saya. Kenapa enggak gitu ya? Ya udahlah mudah-mudahan kita berharap ya Teh ya dengan pemimpin yang siapapun nanti pemimpinnya ya bisa meraih kita nih khususnya ya di bidang pariwisata, di bidang dunia seni nih. Karena memang belum terjamah. Pemimpin yang mengerti dan menyadari seni itu tuh indah. Betul. Kan ada juga mungkin pemimpin yang wah seni itu aduh kan ya katanya nggak sesuai dengan nggak ada duitnya inilah ya dalil inilah saya nggak bisa ini kan income kata siapa gitu kan justru dari seni itu kan contoh lah di Bali di Jogja itu kan dari seni. Tapi emang seni kan global ya, luas ya ininya. Saya juga mau berharap ada studio film di sini. Ada kan Teh, lagi dibuat kan katanya di ujung jalur itu. Iya. Oh ada ya? Iya, on proses saya lihat sih. Studio, bukan bioskop. Studio. Oke. Ya. Ini studio podcast. Kayak ini studio podcast film. Ada podcastnya segala. Oke. Misalnya kan banyak lahan tidur yang berapa hektar bisa dibikin buat mudah-mudahan gini Teh, mudah-mudahan nanti setelah double track jalan, setelah tol sampai, mudah-mudahan investor yang dari manapun berada. Itu double track saya yang bikin loh. Oh gitu? Wis, kapan tuh kita launching? Saya bikinnya doang. Bikin itunya. Tapi sampai Cicurug Cigombong aja. Oh, jadi ada ininya. Iya yang itu. Udah sampai mana itu penyelesaiannya Teh? Mau Cibadak ya kalau nggak salah ya. Oh udah mau Cibadak? Iya mau Cibadak. Cicurug udah kan mau Cibadak. Nah maksudnya jadi ke double track nih. Oh iya. dikit. Nah itu double track itu maksudnya arusnya bisa. Kan 2 kereta ya. Jadi makin ini dong ya makin banyak dong ya jam ininya keberangkatannya ya jam operasinya. Kalau sekarang kan 3 ya. Aduh kita nunggu itu harus ya Allah gitu kan, booking tiket aja harus seminggu sebelumnya. Terus ada khusus nanti kereta dari Jakarta itu kan yang eksklusif itu kan yang eksklusif ya eksekutif lebih dari eksekutif naon tah ada panoramik itu itu beneran ada itu Teh. Ada kan udah dites ya, tapi nggak tahu juga ya. Makanya aku lihat di TikTok, ini kapan ya gitu kita apa hanya harapan wacana, tapi kayak bener udah ada ya. Ya mudah-mudahan Sukabumi lebih baik lah ya Teh. Amin. Teh, pesan khusus untuk kota Sukabumi deh.
pesan khusus untuk Kota Sukabumi. Ini berbicara pemimpin apa Kota Sukabumi? Terserah bebas Teteh. Saya berterima kasih dulu sama pemimpin pilihan saya. Dia pionir untuk double track kereta, tol. Itu beliau yang memperjuangkan di Sukabumi. Maka dari itu kita harus bersiap untuk menyambut Sukabumi baru di bidang pariwisata, di bidang kuliner dan di bidang UMKM. Karena ini pasti semua ini akan ke Sukabumi liburannya. Benar. Kan ada Sukabumi, suka di bumi. Sukabumi. Sepertinya itu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong guys. Teteh. Tetap ya pemimpin pilihan saya ya. Iya betul. Mau gini? Ya. Oke, cut. Ya, cut. Teteh. Aduh, ini saya nggak nyebut ya. Enggak nyebut. Cuman kan dia yang memperjuangkan semua itu dan kan. itu real. Itu real kan? Bukan hoax, itu real gitu loh. Nggak ada yang salah, nggak ada yang terus, salah. Tol. Dan dia juga pencinta seni budaya. Betul. Karena dia juga karate, ya kan? pencaksilat. Iya, benar. Itu nanti itu nanti yang akan dia mungkin mengatensi seni budaya khususnya. Luar biasa. Sahata rahasianya. Terus Teteh, ya Allah sebenarnya masih panjang ya, pengen resepnya. nggak tahu kenapa ya. Jadi kayak nyandu teh kalau kita udah ngobrol di podcast ini ya. Si narasumber yang asalnya cuma malas atau gugup atau apapun itu tiba-tiba udah ngobrol aduh kurang kayaknya 45 menit. Ya, soalnya ya kan ini biasa kita gibah syariah ya. Tapi sang sutradara udah ini udah sansat-sansat ya. Iya. Karena mereka belum lagi yang lain-lain kan. Tapi untung percintaan enggak untungnya belum di blow up gitu. Belum ini teh. Percintaan ya teh aduh ya. Episode selanjutnya nanti di percintaan. Oke Teteh, makasih banyak sudah hadir di podcast Portal. Ini benar 45 menit. Sudah, itu Teteh buktinya. Ya Allah, terima kasih udah banyak lebih. Ya. Terima kasih. Pokoknya nanti Teteh jangan sedih. Nanti kita undang lagi di episode yang lain, cerita yang lain tentang percintaan Teteh, tentang pribadi Teteh. Soalnya seru untuk digali. Oh, penasaran ya. Kenapa sampai sekarang single terus ya? Enggak juga. Oh, enggak juga ya. Tapi kenapa masih fresh gitu loh di usia setengah abad sekian tapi masih jiwanya masih luar gimana biasa. Ya? Itu nanti di episode yang lain itu ilmunya apa, resepnya apa. Nanti kita siap lagi ya. Teteh makasih banyak untuk penonton The Portal khususnya, seru ya ngobrol bareng dengan artis asli Sukabumi yang multi talent. Nanti di episode selanjutnya kita bahas korek lagi tentang pribadi Teh Wina. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam The Portal. Terima kasih. Assalamualaikum.